Gila, lambung gue. Nih ya, rakyat Indonesia, kalau dikasih tahu yang bener, sulit banget terima. Sulit banget. Nanti dibilangnya iri ya sama kesuksesan orang. Nanti dibilangnya apa lagi? Tadi bilang apa lagi? Padahal nggak ada yang ngiri. Jualan kalau bersih-bersih aja, nggak nipu, nggak melakukan kejahatan, nggak usah takut guys. Mau di-review sama siapapun, mau di-review sama malaikat sekalipun, nggak usah takut. Kalau kita jualannya bener, kalau produk yang kita jual bener, ya nggak usah takut. Terus kalau jualan ngambil keuntungan besar, ambillah, asal yang dijual produknya menghasilkan. Ini produk udah nggak menghasilkan, overclaim, dijual harga selangit, terus rakyat Indonesia dibodoh-bodohi, dibilang produk UMKM, bantu UMKM, padahal produk dari Cina. Itu kan mengebuk, berarti kan bukan bantu UMKM, itu kan bantu Republik Rakyat Cina itu namanya. Tapi sulit ya, maksudnya si SS ini ya, Saukia Ular ini ya, karena dia amnesianya hampir tiap hari. Jadi dia kejadian apapun itu pasti akan lupa seketika. Dia bilang katanya, udah selesai kok masalah reseller dan lain-lain. Padahal sampai detik ini belum ada itu yang selesai, karena gue ada kontak-kontakan sama beberapa resellernya si Ular. Nggak ada. Jadi Ular ini jahat guys. Produk-produk berbahayanya dia atau produk-produk jeleknya dia itu tidak ditarik-tarikin guys dari reseller atau distributor. Ya, produk itu dibiarin sampai akhirnya si reseller sama distributor dan agent ini menjual dengan caranya mereka masing-masing. Karena si Ular ini setiap live itu ngebanting harga guys. Ya kayak misalkan dia jual cushion gitu kan, yang tadinya harganya 1,2, terus dia jual 2, dapat beli 2 cuma 150. Padahal dia jual kemitraan itu harganya 225. Terus kayak mana reseller mau jual? Sedangkan dari pusatnya aja jualnya harganya begitu. Sampai ada beberapa reseller yang produknya mau expired sebentar lagi dan dia tidak ada tanggung jawab untuk menarik-narikin. Saukia Ular ya, gue kasih tahu, kalau lu mau narik barang dari distributor, agent atau reseller, lu bukan narik barang doang, tapi lu ganti dan lu harus sebarluaskan penarikan itu. Kayak dia bahas tentang skincare berbahayanya itu, yang MC itu, ya kan? Dia nggak ada tuh bikin surat penarikan ke semua reseller, ke semua agent, nggak ada. Dia biarin aja karena dia tidak mau rugi untuk mengambil barangnya kembali ke distributor, agent atau reseller. Nggak ada tuh. Gue tanya tuh ke beberapa distributor dan resellernya, ada nggak surat penarikan? Tidak ada. Jadi surat penarikan yang dia bikin waktu saat preskon sama si Asa Sarif ya, itu baru dibikin. Kalau mau bikin penarikan itu ya kayak Cindy Samuel, dia bikin surat penarikan, dia umumkan, dia taruh di IG, dia tarik semua barang-barang berbahayanya, dia ganti reseller, agen distributornya, itu baru benar.